Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Puasanya lancar? Nah, semoga lancar ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk pembelajaran pagi ini? Nah, pagi ini kita belajar tematik ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, jangan lupa ya sebelum belajar berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, kita lanjut pembelajaran berikutnya ya, melanjutkan yang kemarin. Sekarang buka bukunya di halaman 23. Nah, kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 dan masih subtema 1. Nah, untuk pembelajaran kali ini tentang silaturahmi keluarga. Ayo mengamati. Amatilah gambar kegiatan Siti berikut. Nah, di sini ada keluarga besar Siti. Nah, kemudian Ustazah mau membacakan tentang kegiatan keluarga Siti. Kalian simak ya. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, kemudian ayo berlatih. Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau. Ali suka warna coklat. Nah, untuk yang di halaman 25, karena kita berada di rumah, jadi ini kita bahas besok waktu kita masuk sekolah ya. Jadi kita skip dulu ya anak-anak. Saya mau melanjutkan di halaman 27. Nih ya. Lanjut. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, anak-anak, tugas kalian, buka di halaman 28 ya. Nah, di halaman 28, di situ kalian diminta untuk membaca kembali dongeng si ular dan tikus yang kemarin sudah Ustazah bacakan dan kalian juga sudah membacakan juga ya. Nah, dibaca kembali. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 28. Nah, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Yang kedua, tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa titik-titik. Apa ya kemarin? Kalian cari tahu ya. Kemudian yang keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Kira-kira kemarin si tikus memaafkan ular enggak ya? Nah, kalian jawab ya. Kemudian yang kelima, setelah ular dan tikus hidup bersama, apa yang mereka lakukan bersama? Nah, kalian cari jawabannya. Oke?
Oke, lanjut kita kembali membahas tentang pecahan ya. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Tuh. Nah, kalian lihat di sini ada gambar puding. Nah, kemudian dipotong menjadi 3 bagian 1/3 ya. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan per 3. Nah, kemarin kita sudah membahas pecahan setengah atau 1/2. Nah, kali ini kita membahas yang 1/3. Caranya nggak jauh beda dengan 1/2 ya, Nak. Nah, kalian lihat di sini ada 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan sama dengan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah ya. Nah, ini hampir sama kayak kemarin ya anak-anak, 1/3. Kenapa disebut dengan 1/3? Karena dia dipotong menjadi 3 bagian yang ukurannya sama besar. Makanya disebut dengan 1/3. Seperti contohnya di gambar puding ini. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, anak-anak, sekarang coba buka di halaman 30, kita diskusikan sama-sama yang ada di dalam buku kalian. Nah, ayo berdiskusi, kemudian kalian amati gambar yang ada di buku kalian ya, yang ada di buku yang ini ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, berarti gambar yang ini ya. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Nah, pertanyaannya, apakah masing-masing potong 1/3 bagian? Kira-kira apakah dia dipotong menjadi 1/3 enggak ya? Jawabannya adalah iya, masing-masing 1/3 bagian. Karena pudingnya dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini dipotong menjadi 3 bagian dan bentuknya sama. Nah, perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang di bawahnya ya. Ayo berlatih. Ini sama seperti 1/2 yang kemarin atau setengah ya. Nah, lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, ini kita bahas sama-sama aja ya. Tugas kalian hanya menuliskan jawaban yang sudah Ustazah jawab. Ya. Nomor 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Kira-kira apa ya jawabannya? Iya, benar sekali, jawabannya adalah 1/3 ya. 1/3 bagian. Nih, ada kertas kemudian dipotong menjadi 3 dan bentuknya sama. Berarti disebut dengan 1/3 bagian. Selanjutnya di halaman berikutnya nomor 2. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus, kira-kira harus apa? Iya, benar sekali, harus sama besarnya ya, harus sama besar. Nah, harus sama besar ya. Nah, dia dipotong menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing potongan harus sama besar sesuai ukuran, yaitu 1/3. Oke. Selanjutnya nomor 3. Siti ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Kira-kira dibagi berapa ini ya kuenya yang ada di gambar? Nah, benar ya, dibagi menjadi
3 bagian. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti menjadi 3 bagian sama besar ya. Nah, kalian hanya menulis apa yang sudah Ustazah jawab ya. Nah, kemudian, ini tugas kalian lagi nih. Arsirlah sepertiga dari gambar berikut. Nah, tugas kalian hanya mengarsir ya. Diarsir yang rapi seperti yang tugas kemarin ya. Yang 1/2 kemarin atau setengah ya. Hanya bedanya di sini dibagi menjadi 3 ya. Nah, arsirlah sepertiga dari gambar berikut. Caranya, nah ini lihat, berarti yang diarsir cuma sepertiganya aja atau 1/3-nya. Berarti cukup 1 aja yang diarsir. Nih contohnya ya. Kalian menggunakan penggaris biar rapi, oke? Nah, selanjutnya yang nomor 1 sudah Ustazah kasih contoh. Kemudian yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 kalian cari sendiri ya, usaha sendiri, oke? Kalian arsir, nah menggunakan pensil dan penggaris yang rapi ya. Kemudian jangan lupa hasilnya nanti difotokan dan kirim ke Ustazah ya. Kirimnya ke chat Ustazah ya, ke pribadi Ustazah, jangan di grup. Nah, lanjut, kemudian ini ada tugas tambahan lagi buat kalian. Nah, di halaman 32, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Nah, tanda centang contohnya seperti ini ya. Nah, Ustazah bacakan dulu ya. Nomor 1. Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah kira-kira bagaimana ya sikapnya? Apakah sikapnya mengejek atau menghormati atau bertengkar? Nah, sekiranya kesukaan Siti dan Dayu tidak sama. Nah, bagaimana cara kita? Nah, benar sekali cara kita yaitu menghormati. Berarti yang dicentang yang menghormati ya. Untuk yang bertengkar dan mengejek ini nggak perlu dicentang. Cukup jawaban yang benar saja yang dicentang. Seperti kalian mengisi saat waktu ujian ya. Yang dijawab ABC-nya yang benar saja ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus kira-kira bagaimana ya sikapnya kalau Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda atau tidak sama. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, kalian cari sendiri ya. Terus kalian centang. Begitu juga yang nomor 3 dan 4. Nah, anak-anak, dengan pemberian tugas terakhir tadi, maka pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang silaturahmi dapat disimpulkan bahwa ketika kita memiliki keluarga yang berjauhan atau yang dekat itu harus saling menjalin silaturahmi ya, supaya tidak putus hubungan kekeluargaan dan tentunya harus selalu hidup rukun ya. Nah, bersama keluarga atau sesama keluarga kita harus bersikap adil ya. Tidak boleh pilih kasih ya. Itulah kesimpulan kita pagi ini ya. Untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan dan kita akhiri dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Dan sekarang Ustazah akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat ya puasanya. Dadah.